Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri pengajaran minggu ini berjudul Mustahil Tapi Bisa. Ajaran Tuhan Yesus Kristus sangat banyak yang terlihat tuh sangat mustahil untuk bisa dilakukan bahkan sekarang ini. Tetapi oleh kasih karunia-Nya, kita murid-muridnya bisa mengikutinya dan memberikan perbedaan kepada komunitas di mana kita berada. Episode pertama ini saya beri judul Menghambat Pembusukan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 13. Saat Yesus mengatakan perkataan ini, dia sedang berbicara kepada sekelompok orang yang menurut masyarakat dan ukuran pada saat itu bukanlah orang-orang yang datang dari latar belakang status sosial yang tinggi, yang terpandang, yang berpendidikan tinggi atau kaum intelektual, dan juga orang-orang yang sangat muda secara usia. Dan dalam masyarakat Yahudi, mereka ini belum cocok untuk menjadi pemimpin. Tetapi Yesus berkata, kamu semua, ya kamulah garam dunia. Dan bukan hanya untuk wilayah Yudea semata-mata, di mana orang Israel, orang Yahudi ada pada saat itu, tetapi juga sampai ke ujung-ujung bumi. Tentu ini sebuah pengharapan yang terlihat sangat mustahil. Sebagai contoh, sampai ujung bumi. Padahal kota besar yang mereka lihat selama umur hidup mereka cuma satu, Yerusalem. Karena mereka harus pergi ke sana minimal sekali setahun atau 3 kali setahun menurut hukum Yahudi. Tapi bagaimana sampai berpikir Roma, Efesus, Tesalonika, Makedonia, ini kota-kota besar pada waktu itu. Mesir, nggak mungkin lah. Atau Persia, nggak mungkin buat mereka. Tetapi justru itu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka dan memberi pengaruh yang begitu besar dan mengubahkan. Dan pertanyaannya, mengapa garam? Bukan gula. Bukankah lebih cepat untuk diterima dan populer ketika mereka menjadi gula yang manis untuk orang-orang yang saat itu ada atau dunia pada saat itu? Nah, kebanyakan kita kalau mengartikan ayat ini cenderung melihat garam sebagai perasa yang akan membawa nuansa pembeda kepada kehambaran dunia. Tetapi bagi masyarakat pada saat itu zaman Alkitab, tujuan utama garam bukanlah sebagai penyedap rasa, melainkan sebagai pengawet yang akan menghambat pembusukan di dalam daging. Iklim Israel yang bertemperatur sangat panas dan tinggi juga bisa mencapai sampai 54 derajat Celcius. Dan tentu ini akan sangat cepat untuk melakukan pembusukan daging. Selain itu, musim dingin tidak menghasilkan salju di seluruh daerah Israel. Sehingga tidak cukup untuk mendinginkan daging atau mengawetkan daging. Belum lagi lalat yang dengan cepat akan mengerubungi daging atau bangkai binatang yang terbuka atau yang dibiarkan terbuka di tempat umum. Sehingga adalah sebuah keharusan untuk setiap daging itu harus dilumuri dan diremas dengan garam agar sampai meresap ke bagian dalam dan kemudian dikeringkan. Nah, itu tentu akan mengusir lalat karena garam itu akan mengusir lalat. Dan kemudian menjadi daging seperti dendeng atau beef jerky. Dan ini dipakai untuk konsumsi perjalanan jauh. Dan ingat, mereka belum punya kulkas pada saat itu. Jadi kalau daging ini harus disimpan di lemari atau di tempat penyimpanan, dia harus dalam kondisi dilumuri oleh garam. Inilah yang membedakan dengan gula. Yang walaupun manis sesaat di lidah kita, tetapi bila daging dioles dengan gula, dilumur dengan gula, maka dia akan sangat cepat mengalami pembusukan dan menciptakan daya rusak yang sangat tinggi kepada daging itu. Dunia dengan segala keinginannya sudah dipenuhi dengan segala kejahatan, dosa. Sehingga bila dunia dibiarkan berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak akan menjadi lebih baik.
kejahatan, dosa akan membusukkan standar moral dalam sebuah keluarga, sebuah masyarakat, dan kebaikan yang berusaha untuk dipertahankan oleh sebuah masyarakat akan hancur dengan cepat. Dengan cepat juga akan terjadi pembusukan di dalam standar moral yang akan menghancurkan diri mereka sendiri. Jadi dengan kata lain akan terjadi dekadensi moral dan juga dekomposisi moral dan etika. Peristiwa air bah dalam Kejadian pasal yang ke-6 telah membuktikan bahwa manusia tanpa intervensi Allah dan kebenaran, jika dibiarkan hidup menurut keinginannya, dikatakan mereka makan, minum, kawin mengawinkan, dan dengan kecenderungan hati mereka yang hanya berbuahkan kejahatan semata-mata di dalam Kejadian 6 ayat 5 akan menghasilkan kebinasaan. Cukup diberikan 120 tahun, hancur semua ras manusia pada saat itu. Dan kita tahu Allah harus menghukum seluruh manusia dan hanya meninggalkan Nuh dan keluarganya yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi sekalipun Nuh mulai lagi sebuah peradaban baru, tidak serta-merta ada jaminan menjadi lebih baik. Karena kemudian dari Nuh sampai kisah Sodom Gomora yang sangat cepat juga kurun waktunya, menjadikan kita satu pembelajaran bahwa kejadian itu bisa berulang kembali. Karena apa? Karena dosa tinggal di dalam manusia. Kemunduran moral begitu cepat akan menghancurkan masyarakat dan cepat atau lambat akan mengundang penghakiman Allah. Kita tidak dipanggil oleh Yesus menjadi garam. Ingat itu. Bukanlah kita menjadi garam, to be the salt. Enggak. Tapi dikatakan kamu adalah garam itu sendiri. You are the salt. Orang Kristen yang asin harus asin. Panggilan dan karakteristik murid Kristus, gereja Tuhan, adalah untuk menghambat pembusukan moral dunia dan menjadi pengawet kebenaran di tengah-tengah dunia yang sedang tercabik dan terdisintegrasi karena dosa. Jadi saudara-saudara, sahabat sekalian, kelihatannya harapan ini begitu mustahil. Ya, kalau kita bisa melihat keadaan murid-murid pada saat itu, ya, mereka ini masih muda, banyak penghambat. Atau kalau kita lihat nanti di dalam sejarah gereja, di mana gereja mula-mula setelah peristiwa Pentakosta, mereka juga adalah orang-orang yang begitu banyak memiliki keterbatasan. Bayangkan ini, mereka miskin, mereka terpinggirkan, mereka diburu, dibunuh, bahkan mengalami banyak ketidakadilan, dilecehkan di depan umum, dimiskinkan, mengalami diskriminasi di dalam kehidupan mereka. Tetapi justru Tuhan Yesus tidak mengubah perintahnya. Kamu adalah garam dunia. Kristen garam dunia bukanlah orang Kristen yang merasa paling benar sehingga berhak menghakimi semua orang-orang di sekitar mereka yang tidak sama dengan mereka. Tidak. Tetapi Kristen garam adalah orang-orang yang karena kehadirannya sendiri sudah membuat, contohnya sebuah percakapan yang tidak memuliakan Tuhan akan kelihatannya menjadi tidak patut hanya dengan kehadiran orang Kristen. Pernahkah sahabat mendengar gini, jangan lo ngomong begitu lo, ada si Anu lo di sini. Oh, dia orang yang serius lo, dia orang yang taat beragama lo. Artinya kehadiran dia saja sudah membuat orang-orang tidak atau segan untuk berbuat dosa. Kehadiran Kristen garam akan pasti membuat perbedaan yang mencolok kepada keadaan masyarakat. Dalam sejarah dunia, ketika terjadi sebuah kebangunan rohani, di mana terjadi kesadaran akan dosa dan pertobatan yang menyeluruh, kita bisa melihat hasil di dalam masyarakat tersebut. Adanya tingkat kebersihan, baik air contohnya, sangat bisa langsung diminum. Tingkat kebersihan
dari lingkungan, lalu kejujuran, menurunnya angka kriminalitas, angka korupsi, meningkatnya etos kerja, kerajinan, kejujuran, itu tanda yang tidak bisa dipungkiri akan terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang diubahkan, masyarakat yang asin secara rohani. Jadi selain pengawet, kita tahu bahwa garam juga memang berfungsi sebagai penyedap rasa atau bumbu. Jadi orang Kristen yang asin juga memberi cita rasa kepada mereka yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kekristenan menjadi menarik bukan hanya karena ada kebenaran Allah yang menjadi dasar kita, tapi juga adanya semangat, ada spirit untuk menghidupkan keadaan karena Kristus, dan Kristuslah semata-mata yang akan menjadi warna dari gaya hidup yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih, penuh dengan perhatian. Dan juga garam tentu menjadi pemicu kehausan. Ya, kalau kita taruh garam, kita akan cepat haus lalu kita pengen minum terus. Nah, melihat gaya hidup orang Kristen, harusnya mereka akan mendorong orang lain untuk haus dan mulai mencari Tuhan. Minum dari sumur kehidupan, yaitu Kristus sendiri. Dan Yesus mengatakan, garam hanya akan kehilangan keasinannya atau efektivitasnya bila ia hanya ditaruh di tempat penyimpanan. Jadi misalnya ini tempat penyimpanan, kita taruh garam di sini, maka garam ini kehilangan keasinannya. Karena garam hanya bisa berfungsi bila dia dilumuri, dia masuk ke dalam masyarakat dan berfungsi di sana. Itulah cara orang Kristen menjadi tidak berfungsi sama sekali. Ketika mereka menjadi eksklusif, hanya tinggal di tempat penyimpanan garam dan tidak terlibat di dalam dunia. Kita ada di dalam dunia, tetapi kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Itulah caranya orang Kristen menjadi garam. Tidak menjadi eksklusif, tapi tidak juga menjadi duniawi. Apakah sahabat orang Kristen garam? Apakah sahabat orang Kristen yang asin? Asinkanlah lingkungan kita dengan kebenaran Kristus sekarang ini. Jangan lari dari keadaan yang kalau kelihatannya bertentangan dengan kebenaran yang kita percayai. Karena Andalah harapan terakhir mereka untuk mendapatkan jalan keselamatan. Seperti pepatah berkata, kalau bukan Anda, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bapa di surga, aku bersyukur. Aku dipanggil sebagai garam dan menjadi murid Kristus yang asin. Berikanlah aku keberanian untuk berdiri di lingkungan yang bertentangan dengan nilai kebenaran dan tidak lari dari sana. Karena akulah yang menjadi harapan perubahan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.